Shalom adik-adik. Wow, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan adik-adik di rumah ya Kak Loren ya. Bener banget Wow. Kak Yoas. Oh ya Kak Loren gimana nih kabarnya nih? Luar biasa dong. Kalau Kak Yoas gimana? Kak Yoas luar biasa, baik-baik dong. Kalau adik-adik di rumah nih, kabarnya gimana adik-adik? Kakak percaya kabar adik-adik pasti luar biasa. Karena berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, amin. Amin. Oke, seberapa banyak di sini yang siap untuk memuji Tuhan, bisa lambaikan tangan kita? Amin. Oke, yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memuji, kami akan melompat, kami akan menyembah Engkau. Kiranya Engkau pakai kami, Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Siapa yang percaya kalau kita semua adalah anak kerajaan Allah? Yang percaya bisa lambaikan tangannya? Aku. Haleluya. Kakak mau ajak kita semua bisa bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini dengan semangat. Yuk Kak. Pakai gerakannya ya. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya. Ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya, sampai seluruh generasimu diselamatkan. Kasihi Tuhan, kasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada. Sejak sampai akhir memegang firman Tuhan, ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Yuk kita ulang dari awal ya. Oke. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya. Ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya, sampai seluruh generasiku diselamatkan. Ngasihi Tuhan, ngasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada. Setia sampai akhir memegang firman Tuhan, ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Kasihi Tuhan, kasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada. Setia sampai akhir memegang firman Tuhan, ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Kalau kita semua adalah anak kerajaan Allah, pastinya kita bersuka cita kan? Benar banget. Yuk mari kita semua bersuka cita hari ini. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan adik-adik. Berkata, hari ini
dalam Tuhan. Lebih lagi berkata, bersuka. Di dalam. Mari lebih lagi katakan bersuka. Bersuka. Di dalam Tuhan. Mari lebih lagi katakan bersuka. Bersuka. Kita mau melompat lebih lagi bagi Tuhan. Waktu bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau Ren, kita udah bersuka nih. Berarti kalau kita bersuka, hidup kita harus terus melekat sama Tuhan Yesus. Benar nggak kalau Ren? Benar banget. Benar, karena Tuhan Yesus itu adalah pokok kehidupan kita. Yesus pokok. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Maka percaya adik-adik bisa lebih lagi melompat bagi Tuhan ya. Semuanya siap melompat. 1, 2, 3, go. Jump, 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 jump. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Mari pakai gerakannya ya adik-adik ya. Dan kita jalannya. Katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Bersorak. Tinggallah di dalamnya. Mari sekali lagi kita mau melompat bagi Tuhan ya. 1, 2, 3, go. Jump, 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 jump. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita apa? Kita jalannya. Yuk adik-adik pakai gerakannya. Katakan tinggal. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Katakan Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Mari bergoyang bagi Tuhan Yesus. Katakan Yesus cintaku, ku cinta kau. Katakan tinggal. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Mari lagi bersuara bagi dia. Mari sekali lagi ya, kita mau melompat tinggi-tinggi buat Tuhan. Come on, 1, 2, 3, go. Jump, 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 jump. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita apa adik-adik? Kita jalannya. Yuk pakai gerakannya yuk, katakan. Tinggallah di dalamnya. Suara. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta. Yesus cinta semua. Mari bergoyang bagi Tuhan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Bersorak. Tinggallah di dalamnya. Mari sekali lagi ya katakan Yesus cintaku. Haleluya. Yesus cintaku. Asik. Ku cinta kau. Gerakannya adik-adik. Katakan Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Mari sekali lagi kita mau melompat tinggi-tinggi buat Tuhan ya. Semua yang siap berkata 1, 2, 3, go. Jump, 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 jump.
yang meriah buat Tuhan. Berikan sorak-sorakan haleluya. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu yang indah selalu buat hidup kami. Buat hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, mari sekarang kami akan Tuhan masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Yuk mari sama-sama kita angkat tangan kita adik-adik. Tutup mata kita. Kita mau untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Memuliakan nama Yesus lebih lagi. Buat yang percaya berkata, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Mari sekali lagi dari awal katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, bunyikan dengan. Kakak percaya adik-adik bisa angkat tangan, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sebab Engkau bersama kami. Engkau bersamaku di dalamku jadi bukti. Mari lebih lagi sambil angkat tangan kita adik-adik. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sebab Engkau bersamaku, bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi dari awal dengan penuh sungguh-sungguh katakan, Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu kami serahkan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Mari berkata hidupku menggenapi firman. Amin Tuhan, inilah pujian kami. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kami tahu Engkau bersama kami, bersamaku di dalamku jadi bukti. Kakak percaya adik-adik bisa lebih sungguh-sungguh lagi, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku jadi bukti. Mari saat ini kakak ajak untuk kita belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Katakan terima kasih adik-adik. Jangan ada yang berdiam diri adik-adik. Kita mau belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, oh. Sambil angkat tanganmu adik-adik. Tutup matamu. Lebih sungguh-sungguh lagi berkata. Katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Yes, lebih lagi adik-adik, keluarkan suaramu, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan senang dengan adik-adik yang mau menyembah Dia. Mari lebih lagi bersorak, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap. Amin Tuhan Yesus. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi berkata. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari lebih lagi katakan. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari lebih semangat lagi katakan. Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami nyatakan Kau sungguh hebat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami nyatakan kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi firman-Mu. Kau pakai hati kami, Kau pakai telinga kami, supaya kami bisa mendengar dan melakukannya dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan isi firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Putri di minggu ini. Oh iya, apa kabarnya adik-adik semua? Kak Putri percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Oke adik-adik, sebelumnya kita hari ini sudah masuk di minggu yang pertama ya di bulan Juli. Gak terasa ya adik-adik, kalau kita selama ini sudah sekitar 4 bulan melakukan ibadah online. Nah, Kak Putri mau semangatin adik-adik semua nih di rumah. Jangan bosen, jangan kendor semangatnya. Walaupun kita ibadah online di rumah, tapi kita harus tetap antusias beribadah. Kita harus tetap antusias memuji Tuhan. Amin. Oke, nah yuk kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Bisa disiapin Alkitabnya, buku catatannya, dan juga alat tulisnya. Oke, Papa Mama juga jangan kemana-mana ya. Bisa ditemenin untuk anak-anaknya. Oke, nah judul firman Tuhan Kak Putri hari ini yaitu kemuliaan bagi Tuhan. Ayatnya ada di Daniel pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 49. Sekali lagi judul firmannya kemuliaan bagi Tuhan. Ayatnya ada di Daniel pasal 2 ayat yang pertama sampai 49. Nah nanti kita mau sama-sama saksikan cerita tentang Daniel ketika Daniel berada di istana Raja Babel. Oke, kita mau simak gambarnya ya. Yuk. Ini dia. Daniel dan ketiga temannya telah menjadi bagian dari orang-orang yang bekerja di istana Raja Babel.
Sebagai orang-orang yang cakap atau pandai, mereka dimintai pendapatnya dan masukan tentang hal-hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Namun bukan hanya Daniel dan ketiga temannya, masih banyak orang lain yang diangkat menjadi pegawai di istana yang diminta pendapat dan masukan jika diperlukan. Sehingga mereka mungkin saja jarang dimintai pendapat, apalagi Daniel dan ketiga sahabatnya masih muda dan baru di istana. Dan bukan tidak mungkin ada banyak orang yang lebih tua dan sudah lama di situ. Pada suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi. Mimpinya itu sampai membuat hatinya gelisah dan takut. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, peramal untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Tapi mereka pun berkata apa yang diminta raja terlalu berat dan tidak seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada raja. Maka raja pun sangat geram dan marah, lalu memerintahkan untuk melenyapkan atau membunuh semua orang bijaksana yang ada di Babel. Dan Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Maka Daniel dan teman-temannya berdoa kepada Tuhan agar mereka tidak dilenyapkan. Dan ternyata rahasia itu disingkapkan kepada Daniel. Allah menyingkapkan hal-hal yang tak terduga dan tersembunyi. Dan Daniel pun menceritakan dan menemui raja dan menceritakan mimpi yang dialami Raja Nebukadnezar. Isi dari mimpi Raja Nebukadnezar adalah suatu hari raja melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang berisi besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, itulah mimpi dari Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel menceritakan apa arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Begini bunyinya, ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu
satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukannya kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Dan setelah Daniel menceritakan mimpi itu, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar kepada Daniel, lalu mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja." Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama lihat ya cerita dari Daniel ketika dia berada di istana Raja Babel. Nah tadi kita juga lihat bagaimana ketika raja memberikan perintah, yaitu untuk membunuh semua orang pandai, orang bijaksana yang ada di dalam istana. Kenapa? Karena raja marah, gak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpinya dia. Nah itu berarti Daniel dan ketiga sahabatnya pun terancam akan dibunuh, ya kan? Nah tapi kita tadi bisa lihat bagaimana respon Daniel. Dia tidak takut, Daniel juga tidak marah, apalagi Daniel kabur ketika mendengar perintah dari raja. Tetapi respon Daniel yaitu Daniel mengajak ketiga sahabatnya untuk berdoa. Daniel berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk, memohon hikmat yang daripada Tuhan supaya diluputkan dari masalah ini. Ya adik-adik, karena Daniel sadar gak ada seorang pun yang dapat menolong selain Tuhan Yesus. Gak ada juga tempat yang dia bisa datangin selain dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah artinya Daniel sadar akan keberadaan Tuhan. Maka dari itu Daniel memohon petunjuk dari Tuhan, dan kita juga sama-sama tadi lihat bagaimana Tuhan menjawab doa Daniel. Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia besar. Tuhan memberitahukan kepada Daniel apa yang menjadi mimpi dari Raja Nebukadnezar. Bahkan Tuhan pun memberitahu kepada Daniel arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Adik-adik ya, dan kita juga tadi lihat bagaimana akhirnya Daniel memberanikan diri untuk menceritakan yang dia ketahui kepada raja. Dan di akhir cerita, Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Allah yang Daniel sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang kuasanya sangat luar biasa. Nah, dari situ adik-adik kita bisa belajar dari kehidupan Daniel, dari respon Daniel, kita pun juga bisa belajar. Yaitu yang pertama, kita harus meresponi segala sesuatu dengan tepat dan dengan benar. Nah, adik-adik ya, mungkin hari-hari ini ada dari adik-adik yang mengalami kesusahan, yang mengalami masalah, mungkin juga papa mama menghadapi persoalan yang besar di pekerjaan, di rumah tangga. Nah, tapi kita mau belajar meresponi dengan tepat ya, seperti Daniel tadi. Kita harus benar-benar sadar akan keberadaan Tuhan. Kita harus juga benar-benar sadar kalau gini, nggak ada orang lain yang bisa menolong kita selain Tuhan. Kak, mungkin bisa ada orang lain yang selalu menolong kita kok. Iya, kita bisa minta tolong manusia, tetapi manusia itu sifatnya terbatas ya. Manusia tidak bisa memberikan kita pertolongan 100% ya. Tetapi ada satu sosok pribadi yang gak terbatas, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak terbatas, kita bisa temui kapanpun, kita bisa temui dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kalau adik-adik sedang kesusahan di rumah, sedang ngalamin persoalan, misalnya kemarin habis terima rapot, ternyata hasil yang kita dapat gak sesuai. Nah, kita nggak boleh menjadi kecewa, kita nggak boleh menjadi sedih, apalagi kita menjadi marah. Nggak boleh ya adik-adik, kita harus punya respon yang benar. Adik-adik bisa datang kepada Tuhan. Mungkin Kak, aku udah datang sama Tuhan, aku udah berdoa, bahkan ketika aku belajar, aku berdoa. Tapi kenapa
hasilnya nggak sesuai. Nah adik-adik, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin nggak melulu jawaban yang kita dapat, tetapi bisa aja ketika kita datang kepada Tuhan ada damai sejahtera yang kita dapat. Nah itu pun juga bagian dari apa? Kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa, mungkin kita juga nggak melulu langsung nilai kita langsung berubah jadi 100, nilai matematika kita bisa jadi 1000. Nah, tetapi mungkin yang kita dapat damai sejahtera, sukacita. Nah, ketika kita mengalami itu pun adik-adik, itu pun kita artinya menerima yang namanya mujizat dari Tuhan kita. Hati kita bisa tenang, kita damai, kita nggak jadi marah, ya. Itu pun juga sesuatu jawaban doa gitu. Jadi nggak melulu harus langsung kita doa semua masalah selesai. Nah, nggak ya. Bisa juga yang kita terima kekuatan, damai sejahtera, sukacita gitu. Jadi Kak Putri mau sama-sama ajak adik-adik, papa mama untuk meresponi masalah, persoalan dengan cara yang tepat, dengan respon yang benar, yaitu kita datang sama Tuhan, datang kepada sosok pribadi yang gak terbatas kuasanya. Amin adik-adik. Oke, yang kedua kita bisa belajar apakah dari Daniel? Nah, kita bisa belajar yaitu untuk menjadi saksi Tuhan. Katakan saksi Tuhan. Oke, saksi Tuhan. Lah, adik-adik mungkin protes, Kak Putri, Kak Uli, kakak-kakak Tuke, semuanya nyuruh bersaksi. Adik-adik, Kak Putri atau Kak Uli atau kakak-kakak yang lain itu gak pernah menyuruh adik-adik bersaksi loh. Tetapi ketika adik-adik bersaksi itu adalah perintah. Katakan perintah. Perintah langsung dari Tuhan Yesus, bukan suruhan kakak-kakak Tuke ya. Kalau perintah artinya harus dilakukan. Nah, mungkin adik-adik juga bersaksi berat banget. Nah, bahasa yang bisa kita mengerti mungkin bersaksi itu adalah menceritakan kabar baik, menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Nah, balik lagi coba kita ke poin yang pertama. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan seperti yang Daniel alami, ya, hal yang kita harus lakukan selanjutnya adalah membagikan kabar baik itu. Artinya ketika kita mendapat pertolongan dari Tuhan, kita nggak boleh simpen itu sendiri. Kita nggak boleh nggak bagi itu ke banyak orang. Ya, kita nggak boleh menikmati itu. Aku aja yang nikmati, aku aja yang ngerasain. Nggak bisa adik-adik. Sudah seharusnya ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus bagikan. Maka dari itu kita harus bersaksi, kita harus menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nggak perlu jauh-jauh ke orang-orang yang misalnya temanku atau saudaraku jauh, nggak usah. Tapi kita cukup bagikan itu ke keluarga kita dulu, ke papa, ke mama, ke kakak, ke dedek, ke mbak, ke sus, ke opa oma mungkin kalau ada di rumah, ya kan. Kita cukup ceritakan itu ke keluarga kita dulu. Nah, kita harus selalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Misalnya adik-adik mengalami pertolongan Tuhan, ceritain sama papa mama, ceritain ke dedek, ceritain ke kakak. Selanjutnya, Kak, aku mau cerita ke temanku yang lain, boleh. Nah, makin berkembang, makin meluas kita menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita terus bersaksi, ketika kita terus menyatakan kebaikan Tuhan Yesus, artinya kita sudah melakukan yang namanya amanat agung Tuhan, yaitu bersaksi. Nah, adik-adik, itu yang kakak mau kasih tahu ke adik-adik, bahwa kita bisa mencontoh kehidupan Daniel ya. Tadi Daniel ketika sudah mengalami pertolongan Tuhan, Daniel ceritakan itu ke raja, sampai akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui kedahsyatan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, nggak susah kan kita bisa praktekin itu di kehidupan kita sehari-hari nih. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita bisa praktekin itu ya. Yang pertama tadi, kita harus meresponi segala persoalan, masalah, kesusahan dengan cara yang tepat ya, yaitu datang kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita sudah menerima pertolongan dari Tuhan, sudah seharusnya kita menceritakan kabar baik itu ke banyak orang. Nah, dua hal ini aja yang kita mau sama-sama pelajari dalam seminggu ke depan, bahkan di hari-hari selanjutnya. Oke adik-adik, Kak Putri percaya nih, adik-adik semua, papa mama semua pasti dapat melakukannya. Oke?
Nah adik-adik, sebelum Kak Putri mengakhiri firman untuk hari ini, Kak Putri mau kasih ayat hafalan ya. Dan kita mau pakai gerakan, oke? Yuk dicatat dulu. Ayatnya di Matius 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 16. Yuk kita mau sama-sama pakai gerakan ya. Matius pasal 5 ayat 16. Sekali lagi. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu di sorga. Oke, gampang kan? Sekali lagi ya. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Oke adik-adik, jangan lupa ya dihafalin ayat hafalannya. Nah sekarang Kak Putri mau ajak adik-adik untuk kita berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada minggu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang kisah hidup Daniel ya Tuhan. Kami mau memiliki respon yang baik ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami masalah. Kami mau memiliki respon yang tepat. Kami mau datang kepadamu dan kami mau hanya mengandalkan kekuatan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya pertolongan kami hanya datang dari-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu dengan setia menjadi saksi-Mu yang menceritakan kabar baik kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa memberkati papa mama kami, memberkati kakak dan adik kami, memberkati Mbak Sus, memberkati seluruh keluarga besar kami. Kiranya mereka semua selalu ada dalam perlindungan-Mu dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik, untuk King's Kid Quiz, adik-adik bisa klik link yang ada di description box ya. Dan untuk cara menjawabnya, adik-adik tinggal klik kotak yang adik-adik mau jawab. Contohnya nih, ada tulisannya, nanti di atasnya ada pertanyaannya.
isi mimpi Raja Babel adalah sebuah titik-titik yang amat besar. Jawabannya adalah patung. Nanti adik-adik tinggal isi, dan kalau udah, adik-adik tinggal klik submit. Dan adik-adik bisa tulis nama adik-adik. Kalau udah, adik-adik screenshot. Terus pencet submit lagi. Nah, nanti untuk screenshotannya, adik-adik bisa WhatsApp ke nomor kakak. Adik-adik kirim screenshotannya. Nomornya ada di bawah ini ya. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Dan sekarang saatnya kuis. Adik-adik bisa isi TTS yang ada di link di bawah ini ya. Nah bener banget. Dan jangan lupa follow Instagram Kings Kid. Karena pada hari Jumat akan ada kuis dan hadiah spesial tentunya. Jangan lupa dipantau terus ya adik-adik ya. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!